Shalom, selamat ketemu dalam renungan kasih karunia. Diubahkan oleh kasih Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebagai pengkhotbah Injil kasih karunia, saya kadang mendapat pertanyaan seperti ini. Pak, Anda mengatakan semua adalah karena kasih karunia. Jadi kita dapat hidup sesuka hati kita dan mengabaikan Tuhan. Dan kita tidak usah melayani Dia. Coba tanyakan hal ini pada diri Anda sendiri. Saat seseorang sungguh-sungguh mengalami kasih Bapa, kemurahan dan berkat yang sungguh tidak layak Dia terima, bagaimana menurut Anda ia akan menjalani hidupnya? Ambil waktu sejenak untuk menempatkan dirimu di posisi anak bungsu yang hilang dalam Lukas 15. Setelah semua kesalahan yang dia lakukan, yang Anda lakukan terhadap ayahmu tetap membuat pesta mewah, penuh pelukan dan ciuman menyambutmu kembali. Kamu datang dengan kelaparan dan saat pulang ayahmu menyambut, memakaikan jubah terbaik, memakaikan cincin di jarimu sebagai lambang otoritasmu dikembalikan, dan memakaikan engkau sepatu sebagai gambaran engkau tetap anaknya. Kemudian ayahmu mengundang semua tetangga dan kawan-kawannya menyembelih lembu tambun yang terbaik dan membuat pesta merayakan kembalinya dirimu dengan makanan, dengan tarian, dan dengan musik. Lalu apakah kamu akan berpikir untuk memberontak kembali terhadap bapakmu dan meninggalkan rumahmu lagi untuk bekerja menjaga babi, berkubang dalam lumpur, dan makan makanan yang tidak bisa membuatmu kenyang? Tentu saja tidak. Ada kesalahpahaman besar antara orang percaya yang masih melakukan dosa, masih berjuang melawan dosa, dengan yang masih mencintai dunia karena mereka tidak cukup mencintai Tuhan. Orang percaya diharuskan lebih mencintai Tuhan karena dianggap orang yang lebih mencintai Tuhan tidak akan mencintai dosa dan dunia. Tapi suatu hari Tuhan membuka mata saya. Mengapa ada orang percaya yang terikat pada dosa dan dunia? Yohanes berkata, jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Perhatikan, kasih Bapa bukan kasih kepada Bapa. Jadi orang-orang yang mencintai dunia dan terjebak dalam pengejaran hal-hal duniawi sebenarnya adalah orang-orang yang dalam hatinya tidak mengenal atau tidak percaya kasih Bapa untuk mereka. Daripada berkhotbah engkau harus lebih lagi mencintai Tuhan, yang lebih kita butuhkan sebenarnya adalah khotbah-khotbah tentang cinta kasih Bapa kepada kita. Bukan cinta kita kepada Bapa, melainkan cintanya kepada kita. Satu orang datang untuk lebih mengenal dan mempercayai Bapa mengasihi mereka, dan itu membakar hati mereka. Mereka tidak akan mau keluar dan hidup seperti iblis. Sungguh ada perubahan yang sangat kuat dalam kasih karunia. Inilah yang dihasilkan dari kepercayaan yang benar akan cinta Bapa. Saat engkau sudah merasakan dan mengalami kasih Bapa, engkau tidak akan mau hidup dalam dosa, jauh dari pelukan Bapa lagi. Doa, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Bapa, terima kasih akan kekuatan perubahan yang berasal dari kasih karunia dan cintamu untukku. Engkau mengambilku dari kubangan dosa dan membawaku ke dalam pelukanmu. Aku percaya pada cintamu untukku, dan aku ingin itu terus menyala dalam hatiku. Aku percaya saat ku alami kasihmu, engkau akan merubah aku. Dalam nama Yesus, amin.